Uni Evi, apa kabar Uni Evi? Uni Evi, aku mau ngucapin I love you Uni Evi. Uni Evi dan sekeluarga semoga selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi kebahagiaan Uni. Yuda, Yuda apa kabar sayang? Sampai ketemu di New York Yuda. Kemana hari ini Uni? Riyama spesial belanja. Uni di rumah aja hari ini karena Soli lemes. Kenapa lemes? Soli puasa. Uni lebaran masak rendang enggak? Enggak, aku lebaran ke ini. Ke rumah orang aja lebaran makan lontong. Gak pulang ke Padang Uni. Enggak, aku lagi di Jerman sayang. Halo, Ting Ting Mail, Ting Ting Gmail. Oh Singapura, ya Ting Ting tinggal Singapura ya. Kuteksnya cantik. Ini kuteks aku mau kayak harus dibenerin. Jam 10:30 di situ. 2 hari lagi Lebaran. Guys, Lebaran itu di Indonesia hari Sabtu atau hari Jumat. Skincare aku sekarang udah bisa dibeli satuan. Skincare aku sekarang udah bisa dibeli satuan. Yang satu set itu sekarang udah dijual satuan karena udah banyak yang beli satu set. Jadi mereka udah bisa ngeliat hasilnya. Maka sekarang aku jual satuan sekarang. Hah? Hari Minggu? Lebaran hari Minggu, hari Jumat, apa hari Sabtu guys? Oh besok mau baru sidang isbat. Oh. Uni, orang tua Uni tinggal di mana? Orang mamaku di Jogja. Mamaku pindah-pindah aja. Mamaku tiap 2 bulan dia ke kota lain. Dia udah pensiun, dia nikmatin pensiunnya. Sekarang mamaku di Jogja. Kadang biasa di Banten, di Serang, sama di Padang. Mamaku 2 bulan dia keliling tempat anak-anaknya tiap 2 bulan. Oh, hari Jumat. Ayo hari Jumat dong Lebaran. Tesar nonton ya sayang. Ini bagi THR dong. Kak Solena ukuran beranya berapa? Masa sih saya nanya ukuran bra aku. Lagi puasa nanya ukuran bra. Aku liatin aja ya say. Makasih guys. Kalau papa dan saudara kandung, iya saudara kandung aku tinggal di Jogja, di Serang. Giveaway dong Uni, bagi-bagi THR. Giveaway nggak bisa dong sebanyak itu. Solena tidak sekaya itu membagi follower, membagi THR. Paling berapa? Paling 5 orang, 10 orang bisa aku kasih. Ananta Kusuma, gimana bisnis Beb? Amin, lancar Ananta. Berkat doa para haters, bisnis lancar, dagangan laris manis Tanjung Kimpul. Kak Selena nggak pakai berat tuh. Aku baru bangun tidur, say. Maksudnya lagi malas-malasan hari ini. Aku nggak kurang enak badan sih sebenarnya. Ya gitu. Mbak Lenggasarin, ini follower aku. Follower setia aku Mbak Lenggasarin. Dapat THR dari aku, kasih periksa intinya ya, inboxnya. Periksa aku DM tadi. Ntar aku suruh admin aku ngasih THR ya.
Yang tabah Mbak Lengga Sarin ya atas masalah apa dalam rumah tangganya. Masih di Jerman Uni, masih sayang. Uni masih sayang Bunda Korla enggak? Masih lah. Tuh, kadang kita kalau nggak bedakan itu, kita kayak perempuan asli kalau nggak bedakan itu. Ya. Seorang trans itu diuji kewanitaannya tanpa make up. Setuju nggak? Seorang trans diuji kewanitaannya kalau dia tanpa make up. Setuju? Hmm? Ember. Makin tirus makin langsing. Aku bulan Ramadan ini kurusan, which is good. Bukan trans aja Uni, perempuan. Perempuan kalau nggak pakai bedak pasti perempuan. Perempuan nggak pakai bedak pasti perempuan, say. Ya ampun, melor. Ah, lady boy nggak pakai bedak, boy, bukan lady boy lagi. Iya. Kalau full make up emang mau ngelenong, ember. Umur berapa Uni? Umur aku 45 sayang. Umur 45. Aku ngomong nyindir-nyindir nih dari tadi. Enggak nyindir nih. Umur 45 harusnya enak-enak aja. Nikmatin hidup. Umur 45 kalau kita belum berhasil, kayak kita harus lebih kalem ya. Berhasil nggak berhasil harus lebih kalem deh. Itu aja. Kepala 4 deh. Di atas kepala 4, kalau yang belum punya jodoh nih perempuan nih. Atas kepala 4, kalau belum punya jodoh, relax saja udah. Gak usah ngoyo, kalau jodoh pasti datang. Umur kepala 4, perempuan gak bunting-bunting, udah. Santai aja, nikmatin aja hidup. Umur kepala 4, rezeki gak seperti teman kita 15 tahun lalu, gak seperti teman SMA kita yang dulu. Udah. Legowo aja, happy aja. Karena kepala 4 ini semua penyakit bisa timbul, say. Kepala 4 ini. Benar nggak? Kita yang sering dugem dulu waktu kecil, waktu teenager, sering-sering dugem. Kepala 4 ini nongol. Ada aja gejala liver, ada aja gejala apa, gejala ginjal apa. Nah itu. Kepala 4 nih udah. Yang dulunya nggak sholat-sholat, mulai rajin-rajin aja kagak. Yang dulunya jauh dari agama, kalau udah kepala 4 udah deh. Jauh-jauh aja ke agama, dekat-dekat aja ke agama. Benar. Kalau nggak percaya agama juga nggak apa-apa. Kalau ada uang, psikolog lah. Asam urat ya Uni, ember. Ya kan? Rematik segala macam itu nongol. Kepala 4, kalau rahimnya udah diangkat, berhubung kanker, berhubung apa, terima aja kenyataan, bahagiakan hidup, tebar kebaikan kiri kanan. Tebar kebaikan kiri kanan ya. Kepala 4 masih ngebul-ngebul, ngerokok, udah deh. Nggak usah julid-julid. Nanti kita nggak bangun paginya, say. Hah? Kita perokok, kita peminum, umur udah kepala 4. Bangun tiap pagi tuh harus bersyukur loh. Hah? Ntar kena, apa istilahnya sekarang? Apa? Cardiac apa? Cardiac arrest ya? Hah? Yang pagi udah gak bangun lagi gitu. Tuh. Dayan Mirza, jangan kepala 4 jadi julidnya ember.
Jangan cari-cari validasi lagi, kepala 4. Udah. Adem aja. Kita janda kepala 4, gedein anak kita. Gak usah ambil suami orang lagi, udah. Ya kan? Uni kok cantik amat karena Uni nggak pakai kacamata nenek-nenek hari ini. Tuh, Soli bisa baca ini sekarang. Ananta Kusuma, always strong ya say. Thank you Ananta. Kak saran dong kalau kita punya perasaan benci terhadap pasangan kita. Wow. Benci kenapa say? Kak saran dong kalau kita punya perasaan benci terhadap pasangan kita. Nih ya. Orang yang, ini pengalaman pribadi juga nih. Bukan ngomongin orang aja. Kita nih punya rasa benci. Kita punya angry kadang ya guys. Angry itu kadang perasaan kita yang gak disiramin. Kita kadang kalau kurang dicintai say. Kalau kita kurang dibelai. Kalau kita kurang disayangin. Oleh siapapun, oleh teman, oleh suami, pacar, kita menjadi orang yang angry, say. Orang New York banyak yang gitu. Ya, Pi ya? Tuh. Si Steffi baru datang dari Amerika. Baru datang. Kepala 4, kalau punya rezeki, datangkan sahabat dari luar negeri. Sepi-sepi di Jerman. Pi, di mana Pi? Di New York dia. Bisa ambil libur, Pi? Bisa. 2 hari yang lalu ditelepon, sekarang datang. Ya. Sampai mana sih ngomong kita sayang? Oh, angry people. Jadi kayak binatang say. Kayak musang. Kalau terluka, dijamah, diangkat orang mau diobatin, dia ngecakar. Karena dia nggak ngerti lagi mana orang yang mau menolong dia, mana orang yang mau menyakitin dia. Nah, hati yang terluka juga begitu. Bagaikan musang yang terluka. Jadi kalau ada teman kita yang angry, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, angry for no reason, udah batas angry-nya udah mendekati ke penyakit mental, sayangi mereka, say. Sayangi, jangan dibenci. Aku jujur pernah menjadi musang itu yang terluka dulu. Ya dengan tempaan hidup, dengan derita hidup ya. Mental kita manusia beda-beda menghandle dalam satu masalah. Si A bisa handle dicerai suaminya, si B belum tentu bisa handle dicerai suaminya. Nah gitu. Si A bisa handle kematian suami, si B belum tentu bisa handle kematian suami. Jadi lihatlah perasaan orang dari perspektif yang sangat objek. Apa sih? Jangan ngejudge orang gitu. Sangat objek. Kemampuan orang untuk menghandle derita orang tuh beda-beda. Ya. Please jangan boncor terus apa nih ya. Kemampuan orang menghandle masalah hidup beda-beda. Tugas kita, teman, orang tua, saudara, buat ngingetin. Ceritain gimana bisa endorse. This is Zakmal. Pertanyaannya, ceritain bagaimana bisa endorse Julie Caniago pakai produk Kasoli. Maksudnya apa sih sayang? Ya. Oke, aku mau meluruskan ini satu ya. Ada text message nyampe ke aku. Ada segrup orang bahas ini lagi, capek ya. Tapi nggak apa-apa sebentar ya. Segrup orang ngepampang direct message aku ke salah satu fans. Fans aku mau bela aku karena aku lagi dibully habis-habisan 3 bulan sama orang-orang yang
tak bahagia. Fans aku nanya, "Kak, bagaimana si Wulan itu? Aku pengen tahu dia, Kak," kata si fans aku ini. Jawaban aku apa? Jawaban aku sebagai orang yang telah ditekan 8 tahun oleh si Wulan ini. 8 tahun aku ditekan sama dia di internet. Jawaban aku apa? 4 hari lalu ke orang fans ini, silahkan tanya ke temannya yang bernama Rini. Dia tahu mengenai Wulan itu. Aku tidak membuli dia loh padahal. Tuh. Tetapi screenshot aku digunakan oleh si Wulan ini. Di twisted. Dia bilang apa? Solena menyudutkan dia dengan mencoba membongkar dia ke Rini gitu. Tuh. Jadi aku terangkan gini. Ini bulan puasa, yang gak puasa terserah ya say. Jadi bisa orang twisted kata-kata begitu hebatnya dan berbohong. Not understand Noni. Ya, nggak apa-apa ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Oke, mari kita lihat pertanyaan ke atas. Apa ini? Ada statement beliau kalau dia endorse produk Kak Soli ke mereka. Boleh, siapa yang mau endorse produk aku kirim. Kalau ada yang mau endorse produk aku kirim. Ini bahas apa sih? Kita lagi bahas tadi mengenai musang yang terluka. Musang yang terluka. Orang yang terluka tanpa disadarinya kalau dia terluka. Jadi tugas kita kalau ada saudara kita yang terluka, teman kita yang terluka, kita rangkul mereka. Twini ngasih $1, terima kasih Twini. Musang yang terluka. Musang yang terluka, kalau kita menolongnya, dia nggak bisa bedain si penolong sama si penjahat. Jadi walaupun kita menolong, dia cakar kita. Ya. Uni, aku mau ke Singapura hari ini ke tempat kakakku holiday lebaran. Selamat dalam safe flight ya, Hotma Cechan. Twini, terima kasih udah sawer $1. Ya. Thank you Hashim. Pi, nggak ada makanan buat kamu loh. Itu ada Indomie tuh di laci. Nggak mau makan lagi. Indomie tetap penyelamat ya. Ada Indomie, ada telur di laci kalau mau. Jadi musang terluka itu nggak usah ditolong kak, ditolong, cuman dia nggak bisa bedain mana yang mau menolong dia mau nggak. Pakai sarung tangan kalau kita memang mau menolongnya pakai sarung tangan, pakai protection guys ya kalau menolong musang yang terluka. Nah seperti kata si It's Me, kalau orang Minang bilang menolong anjing yang tekapi. Kalau nolong anjing yang tekapi kita digigitnya gitu. Yasmin Aprila, tidak ada yang membongkar siapa dan siapa, ya. Tidak ada yang membongkar. Kejadian bulan Januari, kalian tidak tahu detailnya. Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu detailnya. Yang tahu detailnya cuma 3 orang, 4 orang. Dan mereka juga nggak bersuara. Jadi aku pun tidak harus bersuara, ya. Jadi jangan bawa-bawa lagi peristiwa Januari ke sini. Ya sayang, dari Januari ke sini aku udah ke 3 negara. Kalian dari Januari ke sini masih di mana kalian? Iya. Kalau kita dibully 1-3 hari,
Benar kata Daya Mizra. Kata si Musang, Uni bukan Caniago beneran. Ayah aku Caniago, mama aku Sepanjang. Itu silsilah Minangkabau ya. Sepanjang ini pecahan dari Caniago. Gitu. Dan Caniago ini aku pakai dulu karena waktu aku main film The Brooklyn Finest, itu kita harus tulis last name kita. Aku nggak mau last name aku tertulis di situ kan. Terus aku mikirnya aku mau menonjolkan identitas Minang aku gitu. Terus di KTP aku nggak ada Caniago. It's not a big deal ya. Kenapa jadi permasalahan banget? Aku juga nggak tahu. Tapi mari kita bahas. Karena aku lagi mood ngebahas, mari kita bahas. Nggak, it's not a big deal. Caniago, mau Esgogo, mau Chicago, it doesn't matter ya. Mau besok aku ganti nama aku Fatima, who cares? Lusa nama aku jadi Tom Ford, ya kan? Robert, 6 hari lagi, who cares, ya kan? Nah, jadi karena aku ingin menonjolkan keminangkabawanku, ini tahun 2010 nih kejadiannya. Aku bilang ke casting manajernya, taruh Caniago aja deh, aku bilang. Itu. Jadi mau syah atau nggak syah Caniago aku itu, kenapa? Papa aku Caniago, mama aku Sepanjang. Menurut Minang, turunnya ke mama aku. So, kalau aku mau pakai papa aku, kenapa? Papa aku kok, bukan papa orang lain, ya kan? Ya. Jadi netizen ini aku nggak tahu latar belakang pendidikan penonton audiens aku beda-beda ya, beda-beda. Harusnya tidak semua harus aku respon harusnya gitu. Kalau Solihin itu Syah namanya, nggak tahu Solihin nama siapa. Nama asli aku Budi Satria, itu nama asli aku. Malu, nggak malu, memang itu nama asli aku masa lalu, ngapain? Mestinya Uni pakai last name ibu kalau menurut orang Minang. Mestinya, tapi kan itu nggak di KTP aku. Aku mau pakai last name ayahku, kenapa? Kalau menurut orang Minang. Hah? Mau komplain? Komplainnya ke pengadilan. Mau aku turunin nama kakek aku ke aku juga bisa. Kalau orang bilang Minang nggak boleh, aku mau begitu. Kenapa? Mau last name aku Samsudin juga boleh. Nama pamanku atau nama siapa. Terus orang Minang mau komplain. Komplain aja. Netizen ribet ya. Besok nama aku last name-nya Solena Jokowi. Bisa aja kalau aku mau. Ya kan? Nama panggung doang bebas kok kata si A. Iya. Ribet amat. Lempeng-lempeng aja. Hidup tuh harus fleksibel ya guys. Hidup tuh harus nggak ada putih hitam. Kadang iya. Oh ini lagi aku ingat mengenai pernikahanku. Mengenai pernikahanku di Amerika, ada yang bilang pernikahan pertamaku, ibu dari anakku tidak terdaftar di Amerika. Hebatnya ini, si Giselle Rizal ini bilang, kalau tidak terdaftar, kenapa anak aku bisa warga negara Amerika, terus anakku lahir dari batu gitu. Anakku warga negara Amerika, ya di interview, ya dilihatlah, ini anak siapa, anak Solena, ibunya siapa, yang di Jakarta, nikah kapan, lahir kapan, cerai kapan. Adalah catatannya, ya kan dicek semuanya. Makanya dikasih anakku paspor. Ngomong itu kadang harus, kalau berbohong itu, IQ harus tinggi juga ya kalau berbohong itu gitu loh. Setelah itu aku menikah lagi dengan wanita di Amerika. Nggak banyak yang tahu. Iya. Habis itu cerai lagi. Tapi aku nggak mau cerita
Semualah, pelan-pelan lah. Aku mau cerita, tapi pelan-pelan lah kita cerita, ya kan? Nggak usah ditanggapin Uni, bebas aja asal tidak merugikan orang lain. Ya bebas aja, ya kan? Nggak ngerugiin siapa. Lihat hasilnya sekarang. Rezekiku, cuan-cuan, ya kan? Iya, yang apa sih istilahnya saya? Bahasa Inggrisnya gue mendiskreditkan kita ya. Yang memojokkan kita itu harus pintar juga kali gitu. Aku punya fans dari tahun 2014. Aku punya fans dari tahun 2014. Ya, udah ada fans. Aku menikmatin ketenaran 2 minggu di Indonesia saat itu, di tahun 2014. 2 weeks of fame, I had that before. So I have my own crowd gitu kan. Jadi kalau ada orang baru yang ingin merendahkanku, itu strategi yang salah menurut aku. Gitu. Lama-lama anak-anakan aku, supporter aku pasti bicara gitu. Ya kan? Si Rijal kerjanya apa Uni? Dia sering live pagi, siang, sore, malam. Aku tuh selalu ini berjanji, aku tuh ngomong ke hati, di screen aku ini tidak mau merendahkan orang, tidak mau membuka-buka aib orang, tidak mau. Tidak mau. Di screen aku ini, aku inginnya selalu edukasi, informasi. Edukasi bukan akademis education, bukan. Jalan cerita hidup aku, kita berbagi, kita sharing gitu. Jika Soli menanggapin ini, nanti Soli akhirnya nggak jauh beda dengan grup yang lain yang sahut-sahutan, yang pepesan kosong, yang shit show. Tahu shit show? Pertontonan berak gitu. Nggak mau. Ya, jadi udah 3-4 hari ini ada supporter aku yang bela aku. Supporter aku yang bela aku bergabungnya ke Mbak Julie Seattle. Mbak Julie Seattle nama IG-nya. Bergabung di situ supporter aku yang bela aku. Ya udah, silakanlah ke situ. Dan aku punya brand, aku punya anak. Ngapain harus ngomong-ngomong keluar dari bibirku, ngomong-ngomong ngerendahin orang. Ya. Berak teriak berak ya Uni. Makanya aku berusaha kita nggak ngomong berak gitu ya. Nih duduk di apartemen di negara lain, melihat kereta-kereta Jerman berseliweran, tidak khawatir mau makan apa, tidak khawatir kasih THR apa ke orang-orang terdekat. Kangen sahabat, 5 hari lalu ditelepon minta cuti, oke katanya, datang dia ke sini. Apalagi say? Ini nggak jalan-jalan, aku agak lemes. Uni Wulan itu Mak Wulan maksudnya. Iya Mak Wulan itu dari tahun 2017. Kebohongan semua dari tahun 2017. Kebohongan. Tahukah aku siapa dia? Tahu. Maukah aku bongkar dia di sini? Nggak mau. Nggak mau. Markon, selamat datang sayang. Nggak mau aku bongkar-bongkar orang di sini, nggak mau. Uni lebaran orang tua aku ngajak.
Orang tua aku bulan summer. Mama aku nggak tahan dingin, kasihan. Musim panas dia ke Amerika. Shania Bardot, terima kasih. Nggak usah Chin katanya. Nggak usah bongkar-bongkar orang. Shastuti Shaw, thank you. Manalo, apa arti kebahagiaan buat Uni? Sehat, say. Sehat. Aku punya anxiety ya. Pusing dikit aja aku bisa mikirnya aneh gitu. Agak sempoyongan dikit aja aku pengen langsung ke dokter gitu. Dok, periksa ini dok, periksa ini dok. Nah, jadi sehatlah arti kebahagiaan. Nih, Cehawin, hati-hati julid sama Uni Sole. Mereka itu mencari tahu info tentang kehidupan Uni. Dan akhirnya mereka posting di media menjadi sebuah cerita. Mending Uni buat buku aja mengenai kehidupan Uni. Aku ada waktu di saat pensiun nanti kali ya. Aku tulis buku. Tulisan aku bagus loh. Aku ngarang bagus loh. Nulis buku apa? Tulisan aku bagus. Dan aku ada sedikit hobi gitu. Suatu hari aku tulis dan aku bisa publish juga sendiri. Kenapa bisa publish sendiri? Ya, insya Allah punya uang ya untuk mempublish sendiri. Jadi nggak ada masalah lah, ya kan? Nggak usah harus ngemis-ngemis ke publisher juga bisa. Seandainya masih ada rezeki ya. Seandainya masih ada rezeki. Jatuh dan terhina karena fitnah, kebenaran akan selalu menang. Kebenaran selalu menang. Aku diam aja. Aku diam aja. Datang orang-orang. Datang. Teman dekatnya, sahabatnya datang. Aku datang ke Berlin ini, sahabat si Musang yang terluka datang, ngerangkul, merinding kak katanya. Kak Sol, aku merinding katanya. Sini kak katanya. Merinding dia ngeliat aku dia direndahkan. Circle pertemanan terpilih jadi banyak yang kualitas nggak masuk. Ini orang-orang ini aku kenalnya si Rizal, Giselle, aku kenalnya 10 bulan, 17 tahun yang lalu. 10 bulan, 17 tahun yang lalu. Bukan 10 bulan tahun lalu, enggak. Kenapa 10 bulan? Karena aku sibuk bekerja, terus aku punya pacar. Punya pacar terus. Dan aku pindah ke Manhattan, enggak ke Queens lagi. Ya. Rizal siapa sih? Jangan dibahas di sini, jangan dibahas. Kalau kamu sebut IG-nya, kamu aku blok loh, karena dia dapat panggung kalau diginiin. Jangan. Ya udah, ganti subjek ya. Tips kerja. Suni Patricia Herman, terima kasih. Net lagi di kampusnya, di kuliahnya. Jadi itu omongan kita tadi. Apalagi ya? Aku tadi mau ngebahas soal putus cinta ke kalian. Akhirnya kita ngebahas Musang yang terluka.
Uni umur 30 telat nggak ke merantau ke Amerika? Nggak telat. Nggak telat guys. Ada orang ibu-ibu nih ya, orang-orang yang merantau ke Amerika yang aku pernah lihat, yang aku pernah dengar. Ada namanya Mbak Wati, Mbak Wawat dulu. Perawan tua. Namanya nggak itu deh, namanya nggak itu. Perawan tua, umur 60. Banting tulang di Amerika, uangnya dikirim untuk membiayai keponakannya. Keponakan udah gede-gede, keponakan udah kuliah, udah tamat malah, masih dibayar loh sama dia. Itu banyak orang yang berhenti dari kerjaan, nggak tahan lagi kerja kantoran di Indonesia, merantau ke Amerika, kerja di pabrik-pabrik di Philadelphia. Ya. Question bisa dilihat di sini ya, question. Coba lihat. Gitu. Aku ke Minang, tahun ini aku ke Padang. Tahun ini aku ke Padang cuma 3 hari. Kalau umur 45 cerai gimana kak? Orang ada umur 60 cerai loh. Orang ada umur 70 cerai. Kalau cerai ya cerai. Daripada nggak bahagia say. Daripada nggak bahagia. Itu telur tuh. Aduh aku ada salmon tuh. Mau panasin di... Enggak. Tuh. Any other questions, guys? Yuri, Uni hebat bisa bertahan di negara orang sampai bertahun-tahun. Jujur, kenapa? Aku punya mantan pacar baik-baik. Jadi single itu nggak pernah lama. Ini clean atau enggak? Itu kotor. Aku nggak pernah lama single 2 minggu, 3 minggu, selalu punya mantan pacar, selalu dalam punya pacar gitu. Jadi Stevie udah nyampe dia, Win. Riko, Sariningsi apa kabar? Oke, 400 orang yang menonton. 375, 386 sekarang. Kita ngebahas apa lagi? Ada yang mau bertanya nggak nih? Ada yang mau bertanya nggak masalah pribadi? Aku lagi mood jawab nih. Coba tanya. Sharing tentang buku dong. Aduh, aku buku. Ini aku baca udah 3 hari. Belum 3 hari, baru 2 hari aku baca. Ini yang nanya sharing buku dong. Ini The Power of Your Attitude. Pengarangnya Stan Toller. Nih ya, ini bagus. Aku udah 2 hari baca. Baru berapa halaman juga. Bagus itu. Kemarin ini mau bahas malam pertama. Bentar deh. Nikah sama cewek Amerika berapa lama? Lumayan. Nanti lain kali kita cerita itu. Seru juga ceritanya. Uni boleh tanya, Net itu tomboy. Uni gak keberatan gitu. Aku gak keberatan dia tomboy. Karena aku tumbuh, masa kecil aku tuh girly. Sampai TK. Setelah SD, aku tuh selalu diomelin orang tua, jangan girly. Akhirnya dalam hati aku depres.
dalam hati aku tuh depres gitu loh, tuh kecil. Aku nggak mau anak aku depres. Aku nggak mau anak aku. Aku pengen anak aku anak bahagia. Mau tomboy, mau nggak tomboy, mau pakai baju apa, terserah. Ya. Kalau menurut aku, ini aku yang udah lama di Amerika, itu hanya aksesoris. Ini hanya aksesoris, guys, ya. Ada sebagian orang nggak tertarik ngelihat orang telanjang gitu. Banyak orang yang aku udah kemana-mana, udah masuk ke klub yang bagaimana. Jadi level yang dibilang apa kemaluan itu beda orang beda persepsi gitu loh. Ada orang yang kita udah pakai ditutup, semua serba ditutup. Kalau orang memang udah birahinya naik gara-gara itu, ya tetap aja gitu loh. Jadi pakaian menurut aku di rumah not a big deal, nggak masalah. Cuman kalau ada tamu datang ke rumah aku, ya aku harus berpakaian sopan. Kalau aku mendatangi pejabat, aku harus berpakaian sopan. Aku melakukan itu untuk mereka, karena aku menghargai tamuku. Aku makan siang dengan ibu ini, makan siang dengan bapak ini, aku harus pakai pakaian tertutup. Kenapa? Karena aku menghargai mereka. Tuh. Kalau aku ke masjid kemana, ya aku tutup kepalaku. Bukan berarti aku orang yang berkerudung, enggak. Cuman menghargai orang-orang yang di masjid, aku tutup kepalaku gitu. Suara gue laki banget nih. Suara bangun tidur nih saya. Uni sama suami dibebasin ya kemana aja. Aku dibebasin kemana aja. Aku dibebasin kemana aja, pulang jam berapa aja dibebasin. Apakah dia aku bebasin? Enggak, dia nggak aku bebasin. Gitu. Uni setuju nggak dengan statementku? Kata si Blanket nih. Uni setuju nggak dengan statementku? Kalau kita berpakaian yang baik, berarti kita menghargai diri sendiri. Tergantung. Buat orang timur mungkin begitu ya. Kalau buat orang di luar negeri, mereka berpakaian buat diri mereka, bukan untuk dilihat, bukan untuk mencari validasi. Kalau di timur mungkin ya, kalau di Indonesia. Kalau di sini orang berpakaian bukan untuk mencari validasi, mereka berpakaian untuk dirinya, untuk kebahagiaan dirinya. Gitu. Terserah orang menilai dia baik atau enggak, orang nggak peduli di sini. Tuh. Jadi kadang ke kantor-kantor pemerintahan di sini, kalau ke kantor-kantor waktu kamu ngurus green card kayak gitu, orang pakai baju kaos aja ya? Hah? Iya. Bebas rapi. Bebas rapi. Emang ditulis bebas rapi? Enggak kan? Karena aku dulu ada yang pakai celana pendek loh. Emangnya di Indonesia? Di Indonesia baru gitu. Mati tuh lampunya. Hebat banget. Ya kepencet Cien. Hebat banget sih dapur Solena. Dia baru pertama kali kesini. Dipencet itu. Mana ini? Sebelah kiri. Yang mana? Sebelah kiri Cin. Ini. Ember. Terus lampunya? Iya. Ada loh orang Indonesia yang berkerudung di Indonesia di tempat umum, pas sampai Amerika, yang apa ya Amerika? Pas di pesawat udah buka kerudungnya di Amerika. Kalau kita mau foto, tunggu kata, tutup dulu katanya. Ada yang begitu. Nanti apa kata orang katanya. Ada yang begitu. Adwen tamu yang baik. Ya, kalau kamu makan malam ya nggak mungkin aku ngeliatin belahan tete kalau aku ya. Apalagi kalau mau orang bule nggak masalah. Makan malam sama orang bule gitu, rekan kerja atau apa, karena acara charity gala kadang kan pakai dress itu kebuka kan belahan dada orang, nggak masalah. Anehnya cowok juga nggak melototin. Cowok tidak melototin karena cowok kalau melototin, kalau ketangkap matanya melototin belahan dada kita, itu cowok malu. Jadi mendingan cowok kalau natap nih,
Aku ke acara charity gala sama suami misalnya. Pakai belahan dress, semua perempuan begitu. Ya kan? Belahan payudara kelihatan. Dikenalin sama klien ini, dikenalin sama CEO ini apa gitu kan. Itu mata-mata bapak-bapak itu tidak akan melihat ke kulit-kulit istri, para istri ini. Nggak akan. Walaupun di hatinya dia pengen melihat, tapi tidak akan. Karena kalau ketahuan sama si suami atau si istri, matanya tertuju ke badan bininya, itu malu. Hah? Disamperin sama mereka. Disamperin. Itu kalau dipototin banget. Enggak, misalnya kita lagi, misalnya rekan kerja si A sama suamiku, terus dia ngelototin aku, malu pasti, malu. Parahnya kan bisa disamperin. Ya, jadi orang kalau udah keliatin, oh ini istrinya si A, ya udah matanya tertuju ke mata si Solena misalnya. Nggak akan dia lihat belahan payudara si Solena, nggak akan. Ya, benar Uni, aku berpakaian menurut kenyamananku. Di Indonesia pakaian itu sesuatu ya. Apalagi 20 tahun terakhir. Pakaian di Indonesia sesuatu banget ya kan, melambangkan banyak hal. Di luar negeri pakaian just pakaian. Emang Nilena punya payudara, dasar lo. Kalau di Indo melotot curi-curi pandang. Keinginan cowok-cowok itu untuk melotot badan istri teman kerjanya pasti ada, cuman ditahan itu malu. Uni nggak usah galau, insya Allah belum berdosa, digibahin orang. Kapten Duanzu ngomong, aku manusia, dulu aku galau, sekarang udah enggak. Dulu 2 minggu pertama aku sakit hati aku. Diceritakan yang tidak benar. Yang mereka ceritakan ada sebagian benar, tapi banyak juga yang tidak benar. Gitu. Ya. Pi, aku masih jet lag loh, Pi, sebenarnya. Sama. Aku gak usah tidur deh. Gimana perasaan Uni sekarang punya calon mantu cowok? Nggak tahu ya. Anak aku dulu piece of all this, pernah bilang Mbak Wulan mbok ya. Nggak tahu, nggak ingat aku. Mungkin dia mengarang cerita kali, nggak tahu. Seandainya pun pernah ngomong mbok, terus seandainya pun pernah, terus layak seorang Solena dibully 8 tahun nonstop. Layak. Dari yang dia dapat apa? Dari 1000 followers sekarang followernya jadi 25.000. Seorang nenek-nenek berumur hampir 50 tahun, perokok berat, apa nggak takut pagi harinya nggak bangun lagi, kena cardiac arrest? Kenapa kita nggak menyebar kebaikan aja di sosial media? 8 tahun menebar kebencian, seorang perokok akut, apa nggak takut suatu saat jantungnya berhenti berdetak? Kebanyakan nikotin. Itu aja jawaban aku. Itu aja. Oke, ayo lanjutin Uni cerita
tentang mau punya menantu cowok. Anak aku dulu dia pengen punya cewek. Punya cewek dia. Itu yang bertanya keponakannya Uni. Siapa yang bertanya? Coba lihat, kita lihat ke atas. Mana lagi bertanya? Itu yang bertanya ponakannya ya. Ya udah. Oke. Kita tuntaskan secara adat. Oke, pertanyaan lagi. Puhaba curka Lonjino. Habaget hai kedai kitab BNA. Halo Dika sayang. Oke, anak aku dulu suka cewek katanya kan. Aku nih sebagai anak cuma satu. Ceweknya tuh dulu SMA. Anakku SMA, ceweknya SMA. Tinggal di Buffalo. Buffalo nih di ujung berung saya. Buffalo ini perbatasan Kanada Amerika. Ya. Pesawat aja nggak masuk. Masuk gak sih pesawat Pi ke Buffalo? Hah? Kayaknya ada airport kecil deh di situ. Tapi orang naik bus ya kebanyakan ya. Iya. Itu, yang tahu dia pesawat masuk apa enggak Buffalo itu. Tapi karena anak aku nih kecintaan, nangis gitu kecintaan sama perempuan sama perempuan. Tuh, sayang sama anak ya. Konsentrasilah belajar net, aku bilang macam. Kecintaan yang namanya ABG. Tahu apa yang aku lakukan? Aku naik pesawat, aku ajak anakku, aku naik pesawat ke Toronto, ke Kanada. Ke Kanada aku naik pesawat ke Toronto. Aku undang orang tua anak ini dan anak ini. Aku undang, aku telepon. Ini anak kita jatuh cinta banget nih, aku bilang. Gimana kita ketemukan mereka? Mereka ketemunya online saya. Kayaknya ada sosial media yang ini ya, yang sosial media yang khusus ABG kali ya, nggak ngerti deh. Ketemunya internet, gamer gitu. Oke katanya, dia petani, orang tuanya petani. Aku nggak tahu dia petani apa nggak. Aku aslinya sebelumnya nggak tahu. Setelah ngobrol, setelah ketemu baru tahu. Aku nih udah kayak ini saya kayak mau nunggu besan ya. Aku terbang ke Toronto, aku bawa anakku ke Kanada. Karena di Buffalo ini nggak ada pesawat kayaknya deh. Ada apa enggak ya? Nggak tahu ke Toronto. 1 jam nyetir mereka dari Buffalo ke Toronto. Aku nginap lah. Aku nih ceritanya kayak mau ketemu besan. Aku nginap di hotel yang bagus gitu kan. Aku dandan yang keren gitu. Ayolah kita tunggu datangin pacarmu ini net. Aku bilang. Ya kan. Nah jadi. Datanglah mereka. Mereka keluarga petani. Di Buffalo. Mereka minder. Masuk ke hotel tempat kita nginap. Tapi aku rangkul mereka. Aku cairkan suasana gitu kan. Aku ajak bercanda segala macam. Cinta-cintaan lah remaja ini. Terus kita yang ketawa-ketawa aja. Yang dewasa-dewasanya kita ketawa aja. Terus kita getting to know each other gitu kan. Aku dan ibu bapak mereka ini. Nah kayak gitu aku support anak aku. Dulu. Terus mereka putus. Nah sekarang anak aku pacaran sama cowok. Sama cewek aja aku support begitu. Ini menjawab pertanyaan tadi. Apalagi sama cowok. Ya aku dukung lah. Gitu. Ya kan? Kenapa sih nih ngomong apa nih? Ngomong rahasia ilahi Jaidiningrat. Nih kata dia, usia rahasia ilahi, nggak pernah ada yang tahu. Perokok wafat, nggak perokok juga wafat. Makanya aku ulang pertanyaanku yang tadi, karena usia rahasia ilahi, ya kenapa kita nggak yang baik-baik aja? Ini ditonton ribuan orang, nyangkut di YouTube, nyangkut di TikTok, ya kan? Kita menghempas-hempas orang, apa yang kita dapat? Umur udah hampir 50. Apa yang kita dapat, ya kan? Orang yang udah pakai helm sekalipun di jalan raya, kalau udah ajal, kalau kepalanya kebentur, kalau udah mau metong, say. Ya. Kecuali kalau udah ABG, masih ABG. Mau hajar kiri kanan, kita maklum lah gejolak remaja. Ini, ya, Jaidiningrat.
Itu maksud aku, bukan aku ngedoain orang mati, enggak. Tujuan dari omongan aku itu, kenapa kita enggak enak-enak aja. Aku dendam juga udah enggak dendam malahan. Kenapa dendam? Hidup aku lebih baik sepertinya. Kalau melihat kasat mata, kehidupan aku lebih baik dari orang-orang yang menzalimin aku. Ya? Kalau dilihat kasat mata, tapi kita nggak tahu hati masing-masing. Mama kandung Net udah nikah lagi dan punya anak lagi. Iya, udah nikah lagi dan punya anak lagi. Dan sekarang janda. Dan itu, sejak dia janda, membuat hubungan kita lebih dekat lagi. Kayak kakak adik. Iya. Makate, kedai. Terima kasih apa sih bahasa Acehnya? Makate. Lagi di rumah, guys. Ini pernah nonton telenovela. Aku nggak suka nonton yang ada ini ya. Nggak suka nonton yang banyak banget trik-triknya gitu. Suka nggak, Pi? Nonton telenovela, Pi? Dulu ya. Sekarang jadi sakit hati, jadi males, banyak trik-triknya. Drama, nggak suka. Ngaruh loh ke energi, ke vibe kita ngaruh. Jadi aku nggak suka film yang aturannya dia harus bahagia sama cowok itu, tau-tau ada cewek lain yang mengalingin, akhirnya cinta mereka terkatung-katung, akhirnya si cewek ini jadi gembel dulu. Aduh, pusing amat. Gila, kenapa nggak aja langsung aja dia pacaran gitu. Ya kan? Telenovela itu harusnya si Tini ketemu Tono. Datanglah si Wati, dialing-alinginnya. Aduh, ribet amat. Biarin aja kali Tini ketemu Tono, ngewong, kawin, habis cerita. Bener? Iya. Iya, aku lagi di rumah, aku lagi di apartemenku. Nih, tembok Berlin kelihatan nggak? Ini TV. Oh, lagi kabut, say. Tuh. Lagi ada kabut, nggak kelihatan. Tesar masih nonton, Tesar? Udah makan, Uni? Aku puasa, sayang. Dendam nggak boleh, say. Iya. Dendam nggak boleh. Dendam nggak boleh. Tapi memaafkan orang, kita juga nggak harus maafin orang. Kita belajar aja dari itu. Itu mitos. Orang harus dimaafkan. Enggak. Kalau orang udah terlalu melukai kita, hilang. Orang itu udah hilang aja. Hilang. Hilang dari ingatan kita, hilang dari pikiran kita. Dan jangan dendam. Udah. Suatu hari dia datang, minta maaf. Apa ya, kalau cuma nyolong $1 sih maafin aja ya. Tapi kalau ya, tergantung ke kalian. Kadar kesalahannya. Ya. Kadar kesalahannya. Salah. Kalau gitu suami selingkuh, terus minta maaf besoknya, dimaafin gitu. Terus minggu depan selingkuh lagi, dimaafin. No, nggak bisa. Ya. Tapi dendam jangan. Siapa yang dibahas Uni? Enggak bahas siapa sayang. Dewi Kur. Uni, kenapa orang yang sudah dilupain suka tiba-tiba muncul? Kenapa ya? Kamu punya, Pi? Orang yang udah dilupain tiba-tiba muncul. Siapa?
Ada. Ada sih. Ada. Si Gary nongol semalam. Siti, oh ya? Si Gary, nggak apa lagi lu, gue bilang. Siti juga waktu itu kan ngomong. Kenapa ya? Nih. Guys, mantan kita kalau udah kita putusin, bukan kita putusin, kalau kita diputusin sama mantan, terus dia muncul, jangan kamu pikir dia ingin mencintai kita lagi, no. Dia hanya ingin mencari validasi, itu narsistik loh. Narsistik, di saat kita respon, dia udah puas, udah itu aja. Itu namanya narsistik. Itu narsistik. Itu kita hanya mengisi ego dia. Jadi mantan yang udah mutusin kita, kalau mantan yang kita putusin, hubungin lagi, bisa jadi karena dia masih sayang. Tapi mantan yang mutusin kita, kadang-kadang gak ada angin, gak ada hujan, say hello ke kita, jangan dibalas. Karena apa? Itu hanya untuk menyirami egonya. Dia hanya ingin mencari validasi. No, jangan dibalas. Ya. Banyak, apalagi cowok banyak begitu tuh. Udah putus, tahun depannya, aku kangen kamu. Jangan dibalas. Dia hanya mencari validasi untuk ini egonya. Kalau berubah rasa, ini nggak ada berubah rasa. Cari orang baru, udah habis cerita. Cari orang baru. Udah, mantan udah. Shh, bye-bye. Yang memutusin kita ya, yang memutusin kita. Kalau yang kita putusin, bisa jadi mereka masih cinta. Ini yang memutuskan kita, udah. Dia telah mengambil keputusan. Dan harganya adalah ini. Harganya apa? Tidak ada jalan balik. Itu. Uni ada bule California baru kenal langsung suka dan pengen pindah, keyakinan pula. Kira-kira serius nggak Uni? Ada serius ada enggak? Hati-hati. Biasanya kamu udah ketemu belum? Kalau belum ketemu, cowok yang nggak laku, cowok yang tidak laku, ada dua, nggak semua sih. Ada cowok yang introvert, pemalu, ada cowok yang nggak laku. Itu mainnya ke internet, nyari calon-calon istri di luar negeri. Kamu tahu karena kamu dulu cowok ya, Soli. Iya, aku cowok dulu, makanya aku ngerti. Aku ngerti perasaan cowok, aku ngerti perasaan cewek. Jadi bule-bule ini ada dua. Satu introvert. Introvert ini banyak yang berarti baik, banyak. Satu yang tidak laku, bisa jadi mencari cewek-cewek di luar negeri ngelewat sosial media, ngelewat internet. Nah, kalau yang introvert ini lebih slow jalannya. Pengenalan lebih baik, lebih dekat gitu. Jangan minta uang guys, jangan minta uang. Uang itu sensitif di barat ini ya. Jangan minta uang. Kalau yang introvert ini get to know each other gitu. Mereka terbang ke negara kita, kenalin ke emak kamu, ke orang tua segala macam, itu yang introvert. Kalau yang tidak laku ini yang bahaya. Tidak laku bisa jadi ada mental gilanya dikit, kita nggak tahu ya, ada. Nah itu yang berbahaya gitu. Nah itu harus orang-orang kayak gini yang aku akan belikan kamu rumah, aku yang ini, banyak janji palsu gitu. Jadi mendingan suruh cowok-cowok ini ke Indonesia dulu untuk nemuin kamu dan dikenalkan keluarga kamu ya. Gitu. Uni, menurut Uni kalau suami gak pernah kasih nafkah ke istri dan anak, lalu pernah bentak mertua 3 kali, apakah harus memilih pisah atau bertahan? Mertua, aku pengen tahu, kadang mertua terlalu ikut campur. Mertua kalau ikut campur emang layak dibentak, say. Jujur aja ya. Mertua ikut campur emang layak dibentak. Tapi kalau nggak nafkahin istri, nggak nafkahin anak, itu fatal ya. Itu fatal. Jadi Mbak Teresia ambillah, pikir-pikir dulu Mbak Teresia, pikir-pikir dulu. Duda beranak satu Uni. Dika Marvel, mertua aku baik Uni. Iya, mertua aku juga baik. Mertua ini kadang ini loh, serasa-serasa gitu kan. Bisa dibentak.
Apalagi zaman sekarang 2023. Udah makan Kak Solena, aku puasa. Nih, Uni suamiku suka jelekin aku depan semua orang. Ini harus digampar ya suami kayak gini. Gak bisa. Guys, ini gaya Indonesia mungkin atau apa. Gaya bercanda Indonesia sebagian ya, itu kasar loh. Setuju, Pi? Setuju. Gaya bercanda Indonesia kadang ngebully loh. Ngebully cewek kita, ngebully cowok kita, yang cowok juga, yang cewek juga gitu. Kadang sok kemengkean kata orang Banda Aceh. Kemengkean kata orang Aceh. Papa saya dulu kayak gitu. Ini kamu masuk live loh ini. Papa dia dulu kayak gitu kata. Kenapa papamu? Iya, suka ngejelekin. Suka ngebully mamamu Mama. depan orang tanpa disadarinya. Tanpa Disadarinya itu gaya bercanda yang tolol. No, nggak boleh. Istri itu ratu, guys. Ya, nggak bisa itu istri di main-mainan dibully-bully, gaya bercanda nggak bisa. Kemengkean. Yang kemengkean. Nah, yang perempuan juga gitu kemengkean gitu, dibully-bulinya cowoknya depan teman-temannya. No, itu pacar kita, itu suami kita. Respect depan orang. Ya kan? Nih, Arifun dari Medan, ember. Iya, dan kurang aja tunggiangkan, dibaliakan, dihantamkan. Oke sayang, udah jam 6, aku mau masak deh. Bibir di filler nggak nih? Enggak, bibir aku nggak di filler. Dulu di filler, sekarang udah asli semuanya. Nggak mau lagi di filler. Dibenerin bibirnya, diangkat semua fillernya. Oke sayang, itu aja ya. Jadi apa sih notulen kita hari ini, Cinta? Notulen kita hari ini adalah apa? Musang yang terluka. Mereka tidak tahu kalau mereka terluka. Walaupun sebenarnya kita mau menolong, tapi dia tetap mencakar kita. Karena dia tidak tahu mana yang pertolongan, mana yang ancaman. Itu satu, musang yang terluka. Kedua, apalagi pelajaran kita tadi? Umur kepala 4. Jodoh, rezeki, maut kita nggak tahu. Kenapa kita nggak baik-baik aja? Isi pembicaraan kita, isi omongan kita. Ya? Respect each other, kata Dika. Apalagi tadi? Mertua yang terlalu ikut campur, wajar dibentak. Iya. Apalagi? Ada lagi tadi. Kenal bule di luar negeri, kalau belum ketemu, kalau belum datang ke Indonesia, jangan kamu datang ke sini tanpa mereka datang dulu ke situ. Tiket murah, say. $2,700 udah dapat sekarang. Ya. Apalagi jangan busuk hati kalau mau menghancurkan karakter seseorang. Cobalah cerdas dikit juga ya gitu. Kelihatan banget dongoknya. Jangan. Ini sosial media, kadang kita anggap karena orang memuji-muji kita nih, 10 komen, 15 komen memuji kita udah ngerasa dewa loh. Salah. Orang-orang yang suka mendengarkan katanya sendiri itu narsistik. Makanya aku selalu bertanya, maka komen aku selalu baca, karena kadang ucapan aku itu ada yang salah, orang kadang ngebenerin. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang 5 komen memuji kita langsung di atas awan, kita langsung serasa dekan fakultas ilmu sosiologi, enggak ya, atau psikologi, bukan serasa dekan, bukan serasa guru lagi. Hanya karena 5 komen menyanjung kita. Selalu belajar. Oke sayang, ya udah itu aja. Aku baca dulu komen sedikit. Kereta api lalu lalang Uni di belakang Uni. Iyo alunjo di tanta-anta lan ciri Uni lah doh. Iya. Uni capek aku. Nih, gua suka Miss Orange. Nih Miss Orange.
Kindness is a lifestyle. Thank you, Miss Orange. Kindness is a lifestyle sekarang, say. Tuh, nggak ada lagi pamer rumah lu gede apa segala macam. Bukan. Lifestyle orang sekarang kindness. Baik hati. Tuh. Bukan emas gede, bukan kalung gede, bukan ini sekarang yang lagi tren. Kindness. Dan tahu siapa orang-orang yang seperti ini sekarang? Gen Z loh. Gen Z ini anak-anak yang usia 18 tahun, 19 tahun, mereka nih hati-hati bersih loh. Itu kalau aku perhatiin ya, Gen Z ini. Mereka idealis, mereka beda sama milenial, beda sama baby boomers. Baby boomers ini orang-orang yang lahir tahun 50-an, 60-an. Milenial ini yang lahir tahun 70, 80. Ya kan? Itu dia. Oke sayang, itu aja semua. Assalamualaikum. Selamat sahur.